Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Friskandi Sirait, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan NIM 22050228. Dalam video ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti program magang bersertifikat MBKM Mitra USU yang saya laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang beralamat di Jalan Fakta Patimura nomor 334 Medan Baru. Program ini saya jalani selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 3 Maret sampai dengan 30 Mei 2025. Banyak hal yang saya pelajari, banyak tantangan yang saya hadapi, dan tentu saja banyak pengalaman yang sangat berharga yang ingin saya ceritakan dalam video kali ini. Selama magang di BPJS Ketenagakerjaan, saya ditempatkan di bagian kepesertaan dan kegiatan saya sehari-hari tidak hanya di kantor, tapi juga banyak turun langsung ke lapangan. Kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pekerja sektor informal dan pemilik usaha kecil. Saya ikut langsung mendatangi rumah warga, berkoordinasi dengan kepala lingkungan, dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik sebagai penerima upah, PU, maupun bukan penerima upah, BPU. Di luar kegiatan lapangan, saya juga ikut dalam sesi pengarahan, seminar internal, dan ikut berdiskusi soal strategi pelayanan publik dan sistem jaminan sosial tenaga kerja. Jadi, meskipun posisinya di luar bidang kuliah saya, tetap ada banyak yang bisa saya pelajari. Lalu, jika ditanya tentang kesesuaian antara kegiatan magang ini dengan jurusan saya, khususnya karena saya berkonsentrasi di bidang manajemen sumber daya manusia, jujur saja, saya merasa kegiatan yang saya lakukan selama magang ini tidak sepenuhnya sejalan dengan fokus akademik saya. Idealnya, saya sebenarnya berharap bisa ditempatkan di bagian yang berhubungan langsung dengan pengelolaan internal sumber daya manusia, seperti perekrutan karyawan, pelatihan pengembangan, penilaian kinerja, atau administrasi kepegawaian. Namun, pada kenyataannya, saya lebih banyak ditugaskan untuk mendukung kegiatan eksternal seperti sosialisasi program kepesertaan kepada masyarakat, baik untuk segmen penerima upah maupun bukan penerima upah. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk melakukan pendekatan ke badan usaha dan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai pentingnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, serta menjelaskan manfaat dari program-program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, peran saya lebih dominan di sisi komunikasi eksternal atau fungsi pemasaran sosial daripada fungsi-fungsi khas manajemen sumber daya manusia. Meskipun demikian, saya berusaha untuk tidak melihatnya secara sempit. Saya justru mencoba mengambil sudut pandang lain dan menggali nilai-nilai positif yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini. Dalam praktiknya, saya tetap bisa mengaitkan berbagai kegiatan magang ini dengan prinsip-prinsip manajemen yang saya pelajari di bangku kuliah. Misalnya, dari segi planning atau perencanaan. Sebelum turun ke lapangan, kami selalu menyusun rencana kerja bersama, mulai dari menentukan lokasi sasaran, target peserta, hingga strategi pendekatan yang akan digunakan. Ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan lapangan membutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan sosialisasi tercapai secara efektif. Kemudian, dalam aspek organizing atau pengorganisasian, saya melihat bagaimana tim dari BPJS Ketenagakerjaan membagi peran dengan jelas. Setiap anggota tim memiliki tugas tertentu. Ada yang bertugas mendata, ada yang menjelaskan program, dan ada yang mendampingi peserta untuk pendaftaran. Pengalaman ini memberi saya gambaran nyata tentang pentingnya koordinasi dalam organisasi agar proses berjalan efisien. Dari sisi actuating atau pelaksanaan, saya terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi, berbicara kepada masyarakat, memberikan edukasi, hingga menangani pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini mengasah keterampilan komunikasi saya, terutama dalam menyampaikan pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sekaligus menunjukkan pentingnya motivasi dan kepemimpinan di lapangan agar semua tim bergerak ke arah yang sama. Yang terakhir, ada aspek controlling atau pengawasan. Saya juga temui ketika kami melakukan evaluasi pasca kegiatan. Kami meninjau apakah target sudah tercapai, bagaimana respon masyarakat, serta kendala apa yang dihadapi agar bisa diperbaiki di kegiatan selanjutnya. Kegiatan ini mengajarkan saya pentingnya monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan program. Jadi, walaupun secara garis besar kegiatan magang ini tidak sepenuhnya linear dengan konsentrasi saya di manajemen sumber daya manusia, saya tetap mendapatkan pengalaman berharga yang memperkuat kompetensi saya secara menyeluruh sebagai calon manajer di masa depan.
Saya belajar bekerja sama dengan tim, lintas fungsi, membangun hubungan dengan pihak eksternal, serta mengembangkan soft skill seperti komunikasi interpersonal dan public speaking, yang semuanya tetap relevan dalam dunia kerja, termasuk dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Salah satu manfaat terbesar yang saya rasakan adalah peningkatan kepercayaan diri saya dalam berbicara di depan umum. Biasanya saya itu agak ragu atau malu saat harus berbicara di depan banyak orang, tapi setelah magang ini, saya merasa sudah terbiasa menjalankan program, menjawab pertanyaan warga, bahkan meyakinkan mereka untuk menjadi peserta BPJS. Jadi, kemampuan public speaking saya sangat meningkat pesat. Selain itu, saya juga belajar bagaimana menyampaikan informasi teknis agar mudah dipahami masyarakat umum yang latar belakang pendidikannya bisa sangat beragam. Ini penting banget karena ternyata bukan cuma isi pesan yang penting, tapi cara penyampaian juga harus tepat sasaran. Namun tentu saja tidak semua itu berjalan dengan mulus. Saya menghadapi beberapa kendala. Nah, yang paling utama itu adalah soal transportasi. Karena saya di Medan tidak punya kendaraan pribadi, jadi saya cukup kesulitan menjangkau lokasi-lokasi sosialisasi yang jauh dari pusat kota. Beberapa lokasi yang menjadi target sosialisasi itu cukup jauh dan bahkan tidak terjangkau dengan kendaraan umum. Jadi saya sering harus berusaha ekstra, kadang menumpang kendaraan teman saya, kadang terpaksa berjalan kaki cukup jauh di bawah panas terik, kadang jadwal sedang padat, dan kadang kegiatan berlangsung seharian. Kondisi itu benar-benar menguras tenaga. Selain itu, saya juga cukup sering menggunakan ojek online agar bisa mencapai lokasi dengan tepat waktu. Pengeluarannya pun cukup terasa karena tidak sedikit dan sering harus saya tanggung sendiri. Hal ini menjadi beban tambahan secara finansial, apalagi jika kegiatan ini dilakukan dalam beberapa titik berbeda dalam satu hari. Kendala lainnya itu datang dari masyarakat itu sendiri. Banyak yang belum memahami manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, bahkan tidak sedikit yang kurang tertarik karena merasa belum membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Menjelaskan hal-hal teknis dengan bahasa yang mudah dipahami juga menjadi tantangan tersendiri. Tak jarang, saya harus menjalani berkali-kali agar masyarakat benar-benar mengerti. Di sisi lain, ada juga kendala administratif dari badan usaha. Beberapa di antaranya belum memiliki NPWP, padahal itu merupakan salah satu syarat penting untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program PU atau penerima upah. Situasi seperti ini membuat proses sosialisasi dan edukasi menjadi lebih kompleks karena harus memberikan pemahaman secara bertahap sambil tetap menjaga komunikasi yang baik. Jadi kami itu harus sabar, mengulangi penjelasan berkali-kali dan tetap berusaha membangun kepercayaan. Lalu masukan yang dapat saya berikan kepada program MBKM itu saya sangat mengapresiasi adanya program MBKM ini karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Tapi saya juga punya beberapa masukan. Yang pertama itu saya berharap penempatan magang itu bisa lebih disesuaikan dengan konsentrasi studi mahasiswa. Karena seperti saya yang fokus di sumber daya manusia, itu sebenarnya lebih cocok ditempatkan di divisi HRD atau organisasi yang memang membuka akses untuk manajemen internal. Kedua, saya rasa perlu ada fasilitas atau pendukung transportasi atau minimal pertimbangan lokasi penugasan jangan terlalu jauh dari tempat tinggal mahasiswa, apalagi kalau tahu mahasiswa itu nggak punya kendaraan pribadi. Yang ketiga itu akan sangat bagus kalau ada sesi refleksi rutin selama magang berlangsung supaya mahasiswa itu bisa menyampaikan kendala dan mendapatkan solusi itu jadi lebih cepat. Lalu masukan untuk kurikulum prodi S1 manajemen, berdasarkan pengalaman ini saya juga ingin memberikan sedikit saran untuk kurikulum di program studi S1 manajemen, terutama bagi kami yang memilih konsentrasi sumber daya manusia. Menurut saya, kemampuan komunikasi dan persuasi itu harus mulai dimasukkan secara lebih serius dalam kurikulum, karena di dunia kerja, bahkan yang berkaitan dengan SDM, kita nggak cuma duduk di kantor, tapi harus sering berinteraksi, menyampaikan informasi, bahkan menangani konflik. Mungkin bisa dipertimbangkan adanya mata kuliah tentang public speaking, psikologi komunikasi, atau negosiasi praktis, supaya kami tidak kaget ketika terjun ke lapangan.
Selain itu, bisa juga ditambahkan praktik lapangan di semester tengah sebelum benar-benar magang, agar kami tuh jadi lebih siap dari segi mental dan keterampilan. Halo semuanya, aku mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman aku as intern at BPJS Ketenagakerjaan. Selama magang di BPJS Ketenagakerjaan, aku merasakan banyak sekali hal positif. Aku belajar menjadi lebih disiplin dan profesional, baik saat mengerjakan tugas, bersikap di tempat kerja, maupun saat berkomunikasi dengan tim. Bekerja bersama orang dari berbagai latar belakang juga pengalaman berharga buat aku. Aku belajar jadi lebih terbuka, bisa menyesuaikan diri, dan kerjasama dengan tim pun menjadi lebih lancar. Kemampuan komunikasiku juga ikut berkembang, terutama dalam hal berbicara di depan umum dan mendukung proses digitalisasi layanan di BPJS Ketenagakerjaan. Aku jadi lebih paham kenapa jaminan sosial ketenagakerjaan itu penting banget buat para pekerja, hal yang sebelumnya mungkin belum benar-benar aku sadari. Dari sisi pengembangan diri, aku merasa banyak banget berkembang. Sekarang, aku jadi lebih percaya diri saat harus berbicara di depan banyak orang, termasuk di forum resmi. Aku juga mulai terbiasa kerja dengan target dan tenggat waktu, jadi lebih fokus dan bisa mengatur pekerjaan dengan lebih baik. Dan melalui berbagai tantangan selama magang, aku belajar meningkatkan kemampuan problem solving, serta membuat keputusan yang cepat namun tepat. And the last, I wanna say thank you to BPJS Ketenagakerjaan, especially to my mentor and the whole team. Terima kasih sudah ngasih ruang buat aku belajar, berkembang, dan ngerasain langsung gimana dunia kerja sebenarnya. I've learned a lot during my time here, dan semuanya pasti akan jadi bekal berharga buat langkah aku ke depan. Sekian cerita pengalaman saya selama 3 bulan mengikuti program magang MBKM di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak suka duka yang saya alami, tapi semuanya memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan saya. Saya harap video ini bisa bermanfaat baik bagi teman-teman mahasiswa yang akan magang, bagi pihak kampus yang mengelola MBKM, maupun bagi mitra BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah mendengarkan.